Halo teman-teman, balik lagi kita menjawab pertanyaan yang belum terjawab di webinar sebelumnya ya. Ada banyak teman-teman webinar yang belum terjawab ya. Oke, ini dia kita mulai teman-teman ya. Yang pertama dari Ibu Arijani, kelak saat konteks untuk lapor SPTOP yang non PKP, apakah juga perlu format XML? Jawabannya yes ya, semuanya pakai XML. Yang selama ini pakai Excel atau .csv akan diganti menjadi XML. Tapi ini baru dimulai untuk masa pajak 2025 ya. Jadi kalau laporan SPT tahunan 2024 atau SPT masa 2024 masih pakai metode yang lama. Oke. Kemudian Ibu Aime mau tanya, suami saya sudah ikut TA 2016 dan PPS. Namun suami kekeh uang yang ada di giro sebesar 3M tidak dilaporkan karena menurutnya itu adalah uang untuk pembayaran barang perputaran usaha bukan harta miliknya. Jadi apakah nanti 2025 akan kena TA, sanksinya apa ya? Jawabannya yes ya, itu adalah objek TA. Sanksinya tergantung undang-undang TA nanti ya. Nah, jadi gini, jelaskan kepada suami. Jadi gini ya, dia bilang kan itu adalah, uang perputaran barang. Sekarang gini, kita mesti kasih konsep ya. Kalau hari ini suaminya berhenti usaha, itu uang masuk nggak? Balik nggak? Nah, gitu mesti dihitung ya. Kalau dia berhenti usaha sekarang juga, apakah uangnya balik? Kalau uang itu balik, berarti itulah harta. Kalau uang itu tidak balik, dalam arti dia akan habis buat bayar hutang-hutangnya, bayar supplier, berarti itu nggak bisa dibilang bukan harta. Nah, kira-kira seperti itu cara mikirnya kalau si suami ini bantu secara logika, gitu ya. Oke. Kemudian Bapak Rohmi Mardiana, kalau untuk NPWP badan kan harusnya pakai rekening atas nama badan untuk mutasi rekeningnya. Nah, sedangkan di bank itu buat rekening atas nama CV tidak bisa harus pakai nama perorangan. Itu gimana solusinya? Gampang, solusinya pakai rekening pribadi saja ya. Jadi tidak ada masalah. Oke. Kemudian, apakah tidak masalah jika pakai rekening atas nama direktur misalnya selaku orang pribadi dan bukan rekening atas nama CV? Jawabannya boleh-boleh saja. Yang penting rekening atas nama pribadi itu dilaporkan di SPT Badan sebagai harta miliknya Badan. Sesimpel itu ya. Dan di jurnal di Badan gitu ya. Di jurnal di Badan sebagai rekening bank punya badan. Udah sesimpel itu ya. Kemudian Bapak Agus Salim, jika kita ingin ikut TA 2025, sementara kita masih ajukan keringanan denda atas SKPKB, oke. Apakah jika belum ada persetujuan keringanan sanksi, kita bisa ikut TA? Setahu saya tidak bisa ya, setahu saya tidak bisa. Orang yang mau ikut TA 2025 harus dalam kondisi clean and clear. Artinya tidak ada STP yang tertunggak ya. Tidak ada sanksi, bunga, denda, kemudian SKP atau apapun ya yang masih tertunggak. Tidak ada lagi, sudah harus bersih, sudah harus terbayar semua, sehingga dia bisa langsung ikut TA, gitu ya. Setahu saya seperti itu, setahu saya seperti itu. Oke, kemudian lanjut, Ibu Vanda, "Pak, tolong tanya, hibah saham dari adik kepada kakak kan kena pajak?" Oke. Hitungan pajak mengikuti harga saham waktu buat PT 2011 misal 300 juta yang dihibahkan atau mengikuti harga pasar saham sekarang? Jawabannya harga sekarang ya. Jawabannya adalah harga, sekarang, oke. Karena ini sudah ada surat hibah dari notaris beserta ahunya, akan tetapi sekarang kok ada survei dari Kanwil mengenai hibah saham ini. Hibah saham dilakukan tahun 2021. Oke, mmm, jadi bukan harga sekarang ya, maksudnya, bukan harga sekarang, maksudnya harga ketika hibah itu diberikan. Jadi contoh, saham dibeli di tahun 2015 senilai 100 gitu. Di tahun 2021 harga saham sudah berubah jadi 500. Nah, hari ini 2024 harga saham sudah berubah jadi 1.000 contohnya. Oke. Maka si penerima hibah itu mengakui hibah sebesar 500. Kira-kira seperti itu. Oke.
Kalau Bapak atau Ibu mau memaksakan nilai 100 itu bisa, tapi mungkin pakai konsultan pajak atau kuasa hukum supaya lebih kuat argumennya ya, karena sudah masuk ke hukum itu. Oke, satu lagi teman-teman ya, satu lagi supaya kita lanjutkan ke video berikutnya. Mana dia? Oke, Pak Emanuel. Pak Awan, gambaran laporan pajak bulanan dan SPT tahunan orang pribadi dengan konteks ini seperti apa, Pak? Terima kasih. Jadi jawabannya adalah masih belum kebayang, ya, masih belum kebayang. Kenapa? Karena, belum dimulai untuk masa pajak 2024. Jadi SPT tahunan 2025 barulah mulai pakai Cortex, yang mana itu dikerjakan di 2026. Maret atau April. Jadi masih lama banget ya, formulirnya bahkan bisa berubah jauh banget gitu. Jadi nggak usah khawatir, untuk 2024 masih pakai formulir yang lama, sedangkan 2025 masih jauh, masih tahun depan untuk bisa kita mulai dan mengetahui formulirnya. Itu ya teman-teman ya, semoga terbantu, kita akan bikin lagi di video berikutnya untuk yang belum terjawab. Sampai jumpa, semoga terbantu.